Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isma Tusyufa dengan NIM 14014202331. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Ibu Dr. Diaslina dari SPD MSN. Untuk video pembahasannya bisa kita saksikan seperti berikut ini. Pada tugas ini saya menggunakan kajian literatur dengan judul Pendidikan Multikultural sebagai usaha untuk membentuk karakter bangsa pada siswa. Kira-kira apa saja yang kita bahas? Kita langsung mulai. Jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai kajian literatur dari 5 artikel dengan judul yang relevan dengan judul penelitian saya. Di sini artikel yang pertama yaitu dengan judul Pendidikan Multikultural untuk menanamkan karakter bangsa bagi siswa di sekolah dasar dengan penulis Ika Ari Pratiwi yang sudah diterbitkan pada tahun 2016. Nah, isinya yaitu penanaman karakter bangsa itu dilakukan dengan menerapkan pendidikan multikultural pada proses pembelajaran. Penting untuk menanamkan karakter bangsa sejak dini kepada siswa. Nilai perilaku karakter bangsa yang dapat ditanamkan pada siswa antara lain ada cinta damai, bersahabat, toleran, peduli sosial, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Untuk persamaan dan perbedaannya, jadi kelima artikel ini itu memiliki persamaan, yaitu mengangkat masalah yang disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang, budaya, suku, dan agama yang menimbulkan konflik atau tantangan. Kemudian untuk perbedaannya, di artikel ini itu dari segi isi itu dia lebih menanamkan karakter bangsa dengan pendidikan multikultural melalui pembelajaran di sekolah dasar kepada siswa. Untuk kelemahan atau hambatan atau tantangan itu dari segi keseluruhan artikel itu identitas jurnal tidak termuat secara lengkap di dalam jurnal, seperti tahun terbit itu tidak ada, sehingga sedikit menyulitkan orang yang ingin menggunakan artikel tersebut untuk melakukan penelitian. Kemudian abstrak hanya menggunakan bahasa Indonesia. Akan lebih baik jika abstrak itu menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian dari segi isi itu menurut saya sudah lengkap karena sudah mencantumkan cara membangun karakter bangsa, kemudian nilai-nilai karakter bangsa apa saja, dan juga bagaimana implementasi pendidikan multikultural dalam membangun karakter bangsa pada siswa. Next, artikel yang kedua di sini saya memakai artikel dengan judul Membangun Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural dengan penulis Niwayan Budi Asih yang telah diterbitkan pada tahun 2018. Isinya yaitu pendidikan kewarganegaraan merupakan topik sentral sebagai wahana pengembangan dan diseminasi pendidikan multikultural dalam masyarakat yang pluralis seperti Indonesia atau yang beragam. Pendidikan multikultural yang diterapkan melalui pendidikan kewarganegaraan memiliki sasaran membangun watak individu Indonesia yang berkarakter. Kemudian dari persamaan dan perbedaan, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa persamaannya itu sama-sama mengangkat mengenai masalah yang disebabkan karena perbedaan latar belakang budaya, suku, agama yang menimbulkan konflik atau tantangan. Kemudian perbedaannya itu di artikel yang kedua ini itu lebih kepada membangun karakter bangsa dengan pendidikan multikultural melalui pendidikan kewarganegaraan. Untuk kelemahan atau hambatan atau tantangannya yaitu judul penelitian ini tidak kurang sesuai dengan kesimpulan yang ada, karena di kesimpulan itu membahas mengenai pendidikan PKN sebagai suatu cara dalam menerapkan pendidikan multikultural, akan tetapi di judul itu hanya membangun karakter bangsa melalui pendidikan multikultural. Jadi menurut saya itu masih umum gitu, jadi pembaca itu tidak mengetahui secara pasti isi dari artikel yang akan dibahas karena judulnya itu masih bersifat umum. Kemudian di dalamnya juga belum mencantumkan proses implementasi dalam membangun karakter bangsa, dan juga identitas jurnal itu tidak termuat secara lengkap di dalam jurnal seperti nama jurnal dan tahun terbit artikel. Yang ketiga, saya memakai judul artikel Peran Pendidikan Multikultural dalam Membangun Budaya dan Karakter Bangsa.
dengan penulisnya adalah Isparwoto yang telah diterbitkan pada tahun 2016. Dengan isi pendidikan multikultural itu sebagai upaya untuk membangun karakter bangsa dapat dilakukan melalui pembiasaan, perintah, dan juga larangan keteladanan baik di rumah, di masyarakat, maupun di sekolah dengan mengintegrasikan ke setiap mata pelajaran dan pengembangan budaya sekolah. Persamaannya tadi sudah, yaitu mengangkat masalah yang disebabkan karena perbedaan latar belakang, budaya, suku, dan agama yang menimbulkan konflik atau tantangan. Kemudian untuk perbedaan, yaitu pada artikel ini lebih kepada membangun karakter bangsa dengan bentuk dan identifikasi etnik dan budaya sekelompok masyarakat, dan pelaksanaannya itu pada latar belakang pendidikan formal, non-formal, informal, pada tataran makro maupun pembelajaran berbasis multikultural pada tataran mikro. Kelemahannya yaitu tidak mencantumkan atau belum mencantumkan nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan pada siswa. Kemudian subjudul antara satu dengan yang lainnya itu menurut saya kurang berhubungan sehingga membuat pembaca itu bingung. Kemudian abstrak hanya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kajian literatur yang keempat, yaitu saya mengambil menggunakan judul Pendidikan Multikultural sebagai Pembentukan Karakter Peserta Didik dengan penulis Muhammad Anas Ma'rif dan Indri Cahyani yang sudah diterbitkan pada tahun 2019. Dengan isi yaitu pembentukan karakter multikultural kepada siswa ada sebuah urgensitas karena Indonesia sendiri tidak hanya memiliki keberagaman budaya, akan tetapi juga memiliki keberagaman suku, ras, dan juga agama. Implementasi pendidikan multikultural ini diawali dengan diintegrasikannya terlebih dahulu nilai-nilai multikultural ke dalam materi pembelajaran. Kemudian konstruksi pendidikan, pengurangan prasangka, pendidikan yang adil atau yang sama, dan pembentukan sekolah dengan kultur multikultural. Kemudian persamaan, sama yaitu mengangkat masalah yang disebabkan karena perbedaan latar belakang budaya, suku, dan agama yang menimbulkan konflik atau tantangan. Kemudian perbedaannya itu dalam artikel ini itu lebih kepada membangun karakter bangsa dengan melalui penanaman 3 nilai multikultural dari segi agama Islam. Untuk kelemahannya yaitu abstrak hanya menggunakan bahasa Indonesia, subjudul satu dengan nilainya itu kurang berhubungan, kemudian sudah mencantumkan ketiga pokok bahasan. Kajian literatur yang kelima yaitu dengan judul Pendidikan Multikultural sebagai Wahana Pembentukan Karakter dengan penulis Ida Zahara Hadibah pada tahun 2014 dengan isi pembentukan karakter dengan pendidikan multikultural melalui pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi membentuk karakter mahasiswa yang mengerti, menerima, dan menghargai orang yang dari suku, budaya, nilai agama yang berbeda. Nah, untuk itu mahasiswa perlu diajak melihat nilai budaya lain sehingga mengerti secara mendalam dan akhirnya dapat menghargainya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pandangan tentang agama Islam baik secara mendasar maupun berkaitan dengan cabang-cabang keagamaan lainnya. Untuk persamaan tadi sama, kemudian untuk perbedaan ini lebih membentuk karakter pendidikan multikultural melalui pembelajaran agama di perguruan tinggi. Sedangkan untuk kelemahannya, yaitu judul masih bersifat luas dan juga tidak mencantumkan judul yang lebih spesifik. Kemudian abstrak hanya menggunakan bahasa Indonesia, subjudul satu dengan yang lainnya itu menurut saya kurang berhubungan sehingga membuat pembaca sedikit bingung. Dan yang terakhir, belum mencantumkan nilai-nilai karakter yang perlu ditanamkan pada siswa atau mahasiswa melalui pendidikan multikultural. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana pendidikan multikultural sebagai usaha untuk membentuk karakter bangsa pada siswa. Jadi karakter bangsa itu perlu dibangun dengan tujuan agar siswa itu memiliki karakter yang dapat menghindarkan siswa dari terjadinya masalah atau konflik yang disebabkan karena keberagaman budaya, baik itu dari suku, ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, membangun karakter bangsa itu bisa dilakukan melalui banyak cara. Salah satunya yaitu melalui pendidikan multikultural. Nah, kira-kira pendidikan multikultural itu apa? Jadi, pendidikan multikultural itu adalah pendidikan yang membina siswa untuk menghargai keragaman budaya dalam masyarakat. Bisa juga diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan penanggulangan konflik. Pendidikan multikultural ini harus diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dan juga diaplikasikan pada semua mata pelajaran.
Dengan cara apa? Dengan cara menanamkan nilai-nilai karakter bangsa kepada siswa. Nah, di sini dapat dilihat terdapat beberapa nilai-nilai karakter bangsa yang ditanamkan pada siswa melalui pendidikan multikultural. Yang pertama itu ada nilai religius. Nilai religius itu adalah nilai yang berkaitan dengan sikap kita atau perilaku kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau terhadap agama kita. Sebagai contoh, jika kita menganut agama Islam, jika kita memiliki nilai religius, kita akan taat sholat, kemudian menjauhi larangannya, kemudian menjalankan perintahnya, seperti itu. Itu berarti kita memiliki nilai religius. Yang kedua, jujur. Jujur itu adalah sikap atau perilaku kita berucap atau bertindak itu sesuai dengan kebenarannya, tidak mengada-ngada. Yang ketiga adalah toleransi. Toleransi itu adalah sikap atau perilaku kita menghargai atau menghormati adanya perbedaan dengan orang lain gitu. Yang keempat ada peduli sosial. Nah, peduli sosial itu berarti kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar, karena pada dasarnya kita sebagai makhluk sosial ya, kita tidak bisa yang namanya hidup sendiri. Jadi kita harus memiliki sikap peduli sosial sehingga akan terbentuk suatu hubungan yang baik dengan orang lain. Yang kelima itu ada bersahabat. Nah, bersahabat itu adalah sikap atau perilaku kita menjaga hubungan yang baik dengan orang lain, seperti itu, sehingga tidak akan terjadi yang namanya perselisihan. Kemudian selanjutnya ada cinta damai. Nah, cinta damai itu berarti kita mencintai hal-hal yang bersifat tenang gitu, tidak ada keributan gitu, damai. Kita lebih suka seperti lingkungannya itu menjadi rukun, harmoni. Itu berarti kita memiliki sikap yang namanya cinta damai. Yang selanjutnya ada cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu adalah bentuk sikap kita untuk mencintai atau mengungkapkan ekspresi kita bahwa kita itu bangga gitu terhadap bangsa atau tanah air kita. Sebagai contoh perilakunya itu kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menggunakan produk-produk dalam negeri dan lain sebagainya. Kemudian ada demokratis. Nah, demokratis ini adalah sikap atau tindakan kita itu tahu bahwa ada hak dan kewajiban dari setiap individu, sehingga kita bisa mengetahui porsi hak-hak kita, sehingga kita bisa menghargai hak-hak orang lain gitu. Kemudian ada semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan yaitu berarti kita itu memandang diri kita memiliki bagian dari bangsa tersebut gitu. Kita akan menjaga bangsa kita dari segala ancaman, tantangan, dan juga hambatan yang itu berasal dari luar ataupun bahkan dari dalam. Seperti itu. Itu tadi adalah nilai-nilai karakter yang bisa diterapkan pada siswa melalui pendidikan multikultural. Nah, dalam yang namanya membangun nilai-nilai karakter bangsa pada siswa itu kan diperlukan yang adanya implementasi atau penerapan, sehingga nilai-nilai karakter yang diberikan kepada siswa itu bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa. Nah, implementasi pendidikan multikultural pada siswa untuk membangun karakter bangsa itu dapat dilakukan dengan pendekatan multikultural. Di sini terdapat 3 jenis pendekatan multikultural. Ada pendekatan kontribusi, pendekatan aditif, dan juga pendekatan transformasi. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pendekatan kontribusi. Apa sih itu pendekatan kontribusi? Jadi pendekatan kontribusi itu adalah pendekatan dengan memasukkan pahlawan-pahlawan atau budaya-budaya dari berbagai suku bangsa dan hasil kebudayaan ke dalam mata pelajaran. Nah, implementasinya yaitu seperti ini. Yang pertama itu ada mengenalkan beragam hasil kebudayaan daerah seperti bentuk rumah adat, baju adat, senjata tradisional, alat musik, dan juga banyak lainnya gitu dari berbagai daerah yang berbeda. Kemudian yang kedua itu mendengarkan siswa nyanyian atau lagu Indonesia Raya dan juga mengajak siswa untuk menyanyikan Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga mengenalkan tokoh-tokoh pejuang dari berbagai daerah. Yang keempat menunjukkan tempat-tempat beribadah dan cara beribadah yang berbeda dari setiap pemeluk agama. Dan yang kelima yaitu meminta siswa yang berbeda suku atau etnis untuk menceritakan tentang upacara adat di keluarga besarnya, seperti itu.
Nah, pendekatan selanjutnya yaitu adalah pendekatan aditif. Pendekatan aditif itu apa? Pendekatan aditif adalah pendekatan dengan cara menambahkan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah tujuan dan karakteristik dasarnya. Penerapannya seperti apa? Penerapannya yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi perpustakaan dengan buku-buku cerita rakyat dari berbagai daerah. Yang kedua, membuat modul yang berimplementasi pada pendidikan multikultural. Yang ketiga, memutarkan film tentang kehidupan masyarakat di pedesaan dan perkotaan dari daerah yang berbeda-beda. Yang keempat, meminta siswa untuk memiliki teman atau sahabat dari daerah yang berbeda dengan dirinya gitu. Sehingga siswa tersebut itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap budaya lain. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan transformasi. Pendekatan transformasi itu adalah pendekatan dengan mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan masalah di suatu masyarakat. Contohnya seperti apa? Yang pertama itu siswa diberi kesempatan untuk berpendapat sesuai dengan jalan pikiran mereka masing-masing tanpa adanya paksaan. Yang kedua, melatih siswa untuk saling membantu dan toleransi pada kegiatan agama yang berbeda. Dan yang ketiga, melatih siswa untuk mampu menerima perbedaan, kegagalan, dan juga kesuksesan. Yang keempat, mengajak siswa untuk menolong keluarga yang kurang mampu atau berkunjung ke tempat-tempat dari latar belakang yang berbeda. Nah, jadi dari yang sudah kita bahas tadi itu dimaksudkan agar siswa itu terlatih dengan menjadi seseorang yang mampu menerima kelebihan dan kekurangan dirinya dan orang lain, mampu menghargai dan mengakui adanya perbedaan, karena Indonesia sendiri adalah negara yang pluralis atau negara yang beragam. Maka pendidikan multikultural ini perlu diterapkan dan juga ditanamkan kepada siswa, karena siswa itu hidup berdampingan atau berdekatan dengan orang lain dari berbagai budaya. Nah, sehingga itu mereka bisa belajar untuk menerima perbedaan dan proses rasa yang menyenangkan untuk memperoleh rasa perdamaian bahwa keragaman itu adalah segala sesuatu yang perlu disyukuri, bahkan dibanggakan sebagai bangsa yang memiliki keberagaman budaya seperti itu. Dan ini untuk daftar pustaka dari tugas kajian literatur yang saya gunakan. Baik, sekian video pembahasan dari saya, semoga bisa dipahami dan juga bisa memberikan manfaat. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam saya memberikan penjelasan atau pembahasan pada video kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.